Ya, ini yang setelah di itu ya, reset reset ini encounternya yang penuh ya. Oke, ini nah ini hasil tes printnya nih. Ini yang PES ya, yang normal ya, sorry, normal prepare. Nah, ini dia nih standar tuh, yang standar. Ini aku coba lagi tes standar nih ya. Tes print. Nah, standar. Nah, ini standar nih. Nggak usah pakai full, dia masih bagus, ada cuman penuh aja. Nozzle-nya tadi cek, tes nozzle-nya udah penuh. Encounter, counter. Nah, ini yang full, yang high tuh, yang high tuh. High. Nah, lama kan high. Oke. Ini yang high nih, ciri khasnya lama ngebrand. Oke, ini berarti nih yang ini L21 ini nggak ada masalah, cuman dia harus di reset doang, masih bagus setnya. Yang penting tintanya yang original, jangan yang bukan original. Oke, gitu aja. Udah oke nih, matiin berarti yang PR yang itu ya, yang L210 L120. Oke, yang bocor bukan pembuangan juga, ini bikin korslet kemungkinan besar tuh karena dia udah cair ke elektronik gitu, karena dinyalain korslet meledak, itu kemungkinan dari printernya ini ya. Tuh, ini nih kalau gue tangan gue nih di bawah ini semua warna, ada beberapa tuh, biru, oh nih biru. Ini jadi pembuangannya tuh bocor dari sini kan, pembuangan nih, pembuangan ngalir sini tuh lama-lama ntar turun ke situ, terus ininya juga mampet, yang bikin selangnya mampet nih, yang dari sini tuh mampet, pembuangan lari berbalik arah. Nah tuh, ini bocor, ini yang bikin koslet nih yang ini karena pembuangan tintanya ini. Ini mah percuma, ini mah udah fix kena ya. Kalau gini udah kena mesinnya, power supply kena, mesinnya juga kena kalau gini mah. Gue nggak lanjutin ya, ini tuh parah banget ini. Gue buka nih, ini kan tutupnya gue buka tuh. Pas gue buka ketahuan, wah ini mau banjir kemana-mana. Ini gak usah dilanjut lah, percuma dibongkar juga. Gue gue kenain biaya bongkar pasang loh. Begini gue bang belepotan gini, nggak ada aset tetap gue bongkar biaya itu kalau lanjutin. Gimana mau lanjut apa enggak? Kalau boleh gue sih mendingan gak usah lanjut ini. Udah kena fix ini, mendingan beli baru aja ketahuan. Nah nih, gue nggak lanjut ya. Ini fix ini mesinnya korslet karena tintanya tintanya gue nggak tahu, tinta bukan ori kan, bilang bukan ori ya, kadar airnya lebih banyak ya, kena sirkuit pas nyala, jalur sirkuit di dalam ya, pantesan kebakar, jebol, meledak. Tuh udah ya fix ya, itu nggak usah gue lanjutin ya, gue tutup lagi ya. Tuh tangan gue tuh sampai begini rata bener. Tuh, lihat tuh dari tetesan situ tuh. Udah ya. Kayak gitu aja ya. Gak usah dilanjut. Untuk bongkar. Tuh lihat tuh. Oh, banjir tuh kan itu. Oh, ini tintanya udah, ini kan plastik tuh. Plastik partisi kiri. Plastik yang sini plastik sih ya. Cuman plastik di seal doang. Setiap ini seal tuh, setiap partisinya di seal plastik doang, jadi kalau dia bocor kena korslet ya udah amsyong. Nah ini pembuangan tintanya nih dari head sini nih, udah ngebuang ke sini nih. Kalau bak penampungannya penuh, dia pasti bleber merembet ke sini tuh. Nah, mampet, yang bikin mampet di sini berbalik ya udah kena. Ini komponennya ya korsletnya di karena nih
tintanya banyakkan kandungan airnya ya, tinta bukan original ya, dia koslet ya lari. Yang nggak kena mesinnya sih, tapi kan ibaratnya kan jalur-jalurnya ini kan di headnya di sini kan banjir, di sini banjir, di headnya nih, di headnya banjir tuh, di headnya banjir. Ini selongsong tinta ya. Dari sini dialirin ke sini nih, dari tabung tinta ke penampungan tinta yang di body headnya. Nah, di sini tuh kalau udah di sini mampat, di sini dia lari ya, dia kan ada sirkuitnya nih, ada kabel-kabel sirkuit tuh fleksibel nih, headnya nih ke head bawah, di bawah itu. Nah kalau di ya itu ya kena mesinnya juga koslet. Nih gue colok, gue pakai tester ya, bentar gue ini udah bongkar tadi ya, gue bersihin dikit-dikit sih. Ini pas gue bongkar lepas, gue colokin lagi, ini nyala nih tuh, tapi gue nggak tahu koslet. Berarti koslet-kosletnya nggak tahu di mananya nih. Kalau di ininya ntar gue tes print dulu ya, tapi intinya nih tuh nyala kedap-kedip tuh. Kita udah itu nih ya, udah kedap-kedip, tapi kan bisa ngeprint ke laptop, ke komputer nih, tangan gue belepotan parah banget nih. Ini jujur nih kalau dilanjutin juga sayang ini tuh. Ini lu, aduh pusing ganti ginian juga nih. Ini udah bocor. Ini kan setiap partisi nih di 4 tinta ini kan plastik semua tuh. Tuh kan plastik semua itu bocor. Tuh. Bocor, harus ganti. Pusing gua kalau ganti, lo biayanya banyak banget. Oh, ganti giniannya. Tuh, karena mampet. Terus tuh tinta. Ini tinta kok bisa ngalir ke sini, kan aneh. Kok berarti kan banyak banget ini tuh. Sampai di atasnya kalau ngisinya ya yang lu ngisinya sampai tumpah-tumpah kali ya. Enggak, pokoknya intinya ini banjir. Ini dari mananya ya, kemungkinan ngisinya banjir, kebanyakan luber di sini. Nah, makanya itu sila bocor plastik itu. Nah, ini nyala nih, kita bikin koslet sebentar. Ini kok belum apa-apain, baru mau buat tes pakai tester multitester. Oh, kita gue cek di laptop, kalau bisa ngeprint berarti ya ini kondisinya gue nggak tahu ya. Terakhir kan ini kalau nggak bisa koslet lagi ya, gue nggak tahu deh kok, karena belum diganti ya harus ganti tabungnya. Gue bilang tabung gila, tabung mahal banget ini, bongkar pasang bisa deh. Mesin ganti tabung 1 set selongsong. Ini ganti bukan ganti tabung aja ya, ganti 1 set selongsong sama ini biar nggak mencegah kebocoran. Soalnya kalau ganti gini doang, pasang di sini itu bocor sih, jadi beli tabung 1 set sama ininya. Nah itu lumayan harganya. Gue pernah ngecek sih harganya sekitar lumayan loh, gopean lebih. Ini kok kondisinya kayak gini ya, bisa gue bongkar nih, tahuan. Gue nggak tahu lu isinya tintanya blewer ke sini, jadi sel-sel plastik ini kan partisinya plastik semua nih. Itu yang bikin bocor. Mampet juga karena tintanya juga tinta bukan original, banyak yang residu kotoran-kotoran gitu. Nah ini udah nyala nih, belum gue apa-apain, baru gue bongkar doang ya. Udah bongkar ketahuan tuh, gue tes print pakai laptop kalau normal ya udah apa adanya. Kalau ganti di gope loh, udah bisa udah nyala nih. Oke gitu aja ya. Sama pembuangan juga, pembuangan udah pasti ya, biar enggak ninggalin kasar gitu. Belum gue bongkar power supply, belum gue bongkar. Mesin juga masih, ini mesinnya kecil nih, belum gue bongkar. Nah oke gitu dulu aja ya, kita tes pakai laptop sih. Rata-rata tinta kosong kok bocor ya. Tuh rata-rata tuh yang hitam tuh, yang color yang sisanya sih nggak tahu bu. Nih gue tes print dulu ya. Oh dia bisa gak? Coba kedip-kedip ya. Ini telanjang printer, kotor parah banget. Nah ini tuh headnya tuh di bawah tuh, ini penampungan setelah ngeprint kan di bawah ini kan ada tuh penampungan tuh kan tuh ya kan tuh pembuangan. Nah ya kan, nah itu luber set ngalir.
hasil bagus ya, hasil bagus, ini hasil bagus ini tapi begitu tinta, karena tintanya tinta bukan yang original ya. Nah, pusing gua bener ya, gua nggak. Ya udah, ini normal bisa ngeprint, aneh banget nih. Gua tes ini lagi ya, gua tes lagi, kita tes lagi ya. Ini kan speed itu yang apa, yang bukan yang high ya, yang biasa. Ini kayaknya biasa ini. Preference coba. Ini gue udah ini yang speed ini bukan yang high. Yang normal maksudnya ya, yang normal. Terus sekali lagi nih. Udah bisa nih. Tuh, tapi begitu tuh. Ampuradul tuh. Tintanya tuh ya, tuh. Pembuangan kalau udah itu sisa udah penuh, udah selesai ngeprint kan dia lari ke situ, tintanya pembuangan di situ tuh. Buang situ ntar penuh ngalir ke sini tuh. Oh, selangnya tuh ngalir ke situ tuh, pojokan. Nah gitu, itu yang bikin banjir. Kan juga tambah ini nggak tahu lu ngisinya dari pihak itunya, ngisinya berantakan gitu ya, apa bocor apa berantakan gua nggak tahu. Yang intinya tuh bocor, ada tinta pada belepotan banjir di bawah gitu aja ya. Ini printer udah normal anjir, tapi ya karena headnya juga udah sama tintanya kayaknya kualitasnya kurang bagus, udah gitu aja ya. Ini udah normal nih. Kita gue rakitin lagi, tangan gue belepotan anjir, set parah banget. Oke, yang ini kalau lu nggak ganti, gua nggak tahu nih dia banjir lagi apa enggak nih. Terus sampai pembuangan udah pasti ya. Ini satu set, ini bukan headnya ya, ini ganti estimasi setahu gue terakhir OP ya. Yang ininya pembuangan 150 sampai 250, 200-an lah intinya. Nah itu kalau dibeliin ya 800 habis. Itu bukan head ya, 800-an. Oh, apa, bayar dulu baru gue pesenin barang. Kayak gitu aja ya gue cariin. Ada staples juga tuh yang bikin paper jam tuh. Oke gitu aja ya. Berarti ini printer dibilangin sih udah normal, tapi secara fungsi normal, tapi secara hardware-nya, partnya tuh banjir kemana-mana tuh. Kayak gitu aja ya. Yang diganti yang ini satu set apa nih? Ini estimasi sih 500. Lo tau headnya di atas 1 juta lebih, hampir 1215 lah estimasi. Yang penting ini aja dulu lah. Nih satu set sama ini. Kayak gitu aja ya. Sini sih oke sih sebenarnya, harusnya sih oke. Ini sekali tes print doang loh. Ini yang normal loh. Gue tes print yang bawaan minus doang. Ini karena tintanya kan lo, bukan yang original. Jadi pengaruh headnya juga. Kalau ganti head ya mahal itu loh. Gila, sama aja ganti printer baru. Itu berapa tuh? Mahal. Yang garansi gini ya, garansi cuman iya ini kan garansi kebocoran doang. Kalau ini seal plastiknya nih ya, jangan robek lagi. Kalau robek bocor lagi ya sama. Kalau pembuangan kan cuman busa doang. Kecil, garansi pasang doang. Yang ini nih garansi cuman bocoran doang aja. Seal-sealnya tuh. Partisi ini juga plastiknya. Kalau ini mah jarang hampir nggak pernah bocor ya, plastik partisi yang di head cartridge-nya ya. Di bawah head cartridge-nya buat tinta dari ngalirin ke head cartridge. Nah, kalau ini kan penampungan tintanya nih. Di situ refill tintanya nih. Ini partisinya nih kalau dia udah mampet, bukan pakai ngori ya, mampet segala macam, bocor, sealnya robek. Rembes dikit gitu lah, rembes. Paling garansi yang ini doang. Kita gimana? Kalau ngikutin headnya mah parah, mending beli baru. Udah beli ini aja menurut gue sih, udah satu set gitu aja. Gue bingung sama karyawan PNS ini. Dia naruh barang jangan di atas printer. Nih, staples bukan satu doang. Nih, satu set. Gila kan. Tuh, terus ini nih tuh. Tuh bekasnya tuh. Staples tuh. Tuh. Jangan naruh kertas sih, kalau yang kertas staples dicek dulu ada staplesnya apa kagak. Sama jangan main taruh aja kertas tuh. Ini staples tuh. Tuh. Nih. Wah, parah. Gimana printer mau, gua rasa nih bikin bocor ini masuk sini nih, ininya nih benar-benar tajam nih.
Parah. Oh, itu tuh yang bikin printer paper jam segala macam. Tuh. Ini mau masih mending deh. Ini tuh. Tuh. Ini masih mending. Ini parah banget. Sini dia debu-debunya doang, ntar gue kasih cairan alkohol biar kerak-keraknya. Kalau di sini jalurnya sudah bersih alhamdulillah, cuma debu-debu serpihan. Nanti lebih detailing lagi. Ini jalur kayak tadi tuh staples udah nggak ada ya. Kertas-kertas juga nggak ada, paper jam yang kasar-kasar gitu. Kalau alas debu ini masih bisa dibersihin lagi, di semprot-semprotin. Oke gitu aja ya. Enggak satu set, satu lagi sih beli yellownya yang belum satu. Paling satunya 95-an lah. Udah dipasangin ya 95 satu. Berarti kali 4 aja. Kayak gitu aja ya. Gue udah add clean segala macem, cuma segini doang hasilnya. Ini gue lagi gini lagi nih. Itu harga minyak dunia naik dari $65 ke $120, naiknya 100%. Sekarang kan harga minyak belum naik 100% nih, baru hanya naik sekitar 75 sampai 80%. Waktu tahun 2022 sampai akhir 2022 itu Segini hasilnya. 14.800. Kenapa rupiah bisa